Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas sedikit tentang belanja yang bersumber dari pinjaman dan hibah. Dengan kelompok kami yang terdiri dari Alicia, Bernardus Argama, Dadi Darmawan, Herliana Vivi, Lutfia, Mana Pohan, Marniala, Mutmainnah, Nadia Tamara, Novita Milensia, Nurul Khilyati, Rahma Sukmawati, Raja Rezeki, dan Zila. Dan bab yang akan kita bahas ada 7. Yang pertama, ketentuan penggunaan. 2. Jenis belanja. 3. Komitmen. 4. Perolehan dan verifikasi. 5. Pengujian dan pembayaran. 6. Pajak terkait dan pengendalian. 7. Simulasi atau kasus belanja. Pertama, kita akan membahas ketentuan penggunaan pinjaman dan atau hibah. Perjanjian dalam pelaksanaan anggaran dapat dibiayai sebagian atau seluruhnya dari 1. Pinjaman dan atau hibah dalam negeri yang dilaksanakan membebani lebih dari 1 tahun anggaran, tidak memerlukan persetujuan pejabat yang berwenang. 2. Pinjaman dan atau hibah luar negeri dengan ketentuan A. Mencantumkan anggaran pembebanan dana. B. Nilai perjanjian dalam bentuk valuta asing tidak dapat diubah dalam bentuk mata uang rupiah. Nilai perjanjian dalam bentuk mata uang rupiah tidak dapat diubah dalam bentuk valuta asing. D. Nilai perjanjian dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani dana rupiah murni. Dan E. Perjanjian yang berkaitan dengan penggunaan barang atau jasa produksi dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam valuta asing. Perjanjian yang tidak mengacu pada ketentuan huruf B, C, D, dan E dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Pinjaman luar negeri yang diterus pinjamkan. Kementerian lembaga menyusun rencana kerja dan anggaran pinjaman luar negeri sebagai bagian dari RKAKL. Menteri menyusun rencana pembiayaan atas pinjaman luar negeri yang A. Diterus pinjamkan kepada Pemda atau BUMN. B. Dihibahkan kepada Pemda sebagai bagian anggaran bendahara umum negara. Pelaksanaan kewenangan pembuatan komitmen atas belanja pinjaman dan atau hibah yang diterus pinjamkan diwujudkan dalam naskah perjanjian penerusan pinjaman. Naskah perjanjian penerusan pinjaman dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan penerusan pinjaman dan atau hibah yang diterus pinjamkan. Pelaksanaan penyaluran dana pinjaman dan atau hibah yang diterus pinjamkan dilakukan sesuai dengan mekanisme penarikan pinjaman dan atau hibah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan pinjaman daerah. Pertama, jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun sebelumnya. B. Nilai resiko kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat. Pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan dari DPRD. Daerah dapat meneruskan pinjaman daerah hanya dalam bentuk penerusan pinjaman atau penyertaan modal kepada BUMD untuk penyediaan infrastruktur pelayanan publik yang ditugaskan oleh pemerintah daerah. Untuk pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai kegiatan prasarana atau sarana pelayanan publik di daerah. Untuk pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai infrastruktur dan atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintah daerah. Pembayaran kewajiban pinjaman. Menteri wajib membayar cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya sampai berakhirnya masa pinjaman melalui Bank Indonesia. Dialokasikan dalam APBN setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut. Dalam hal dana untuk membayar cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya melebihi perkiraan dana yang disediakan dalam APBN, Menteri wajib melakukan pembayaran. Realisasi pembayaran dimuat dalam perubahan APBN atau dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Ketentuan selanjutnya,
Hibah dapat diterima langsung oleh KL dari pemberi hibah. Pelaksana belanja dari hibah dilakukan melalui tahapan antara lain sebagai berikut. Pertama, pemberian nomor register. 2. Pembukuan rekening hibah. 3. Penyesuaian pagu hibah dalam DIPA. 4. Pengesahan belanja. Ketentuan ini hanya digunakan untuk hibah yang diterima dalam bentuk uang. Hibah yang diterima pemerintah dalam bentuk uang tunai disetorkan langsung ke RKUN atau rekening yang ditentukan oleh Menteri dan dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Hibah yang diterima pemerintah dalam bentuk barang atau jasa dinilai dahulu ke dalam mata uang rupiah pada saat serah terima barang atau jasa untuk dicatat dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Lalu yang terakhir, hibah yang diterima pemerintah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh pemberi hibah dan pemerintah, dicatat di dalam laporan keuangan pemerintahan pusat. Lalu yang kedua yaitu jenis belanja. Pengertian: belanja yang bersumber dari pinjaman. Belanja yang bersumber dari pinjaman adalah belanja yang membebani pengeluaran KL dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional KL di mana sumber dananya berasal dari pinjaman. Contoh belanja yang bersumber dari hibah, belanja modal, belanja sosial. Belanja yang bersumber dari hibah. Belanja yang bersumber dari hibah, baik dalam negeri maupun luar negeri, adalah belanja yang membebani pengeluaran KL dalam rangka melaksanakan atau mendukung kegiatan operasional KL di mana sumber dananya berasal dari pendapatan hibah. Contoh belanja yang bersumber dari hibah, belanja barang, belanja modal, belanja sosial. Klasifikasi hibah. Klasifikasi bentuk hibah dapat berupa uang, barang atau jasa, surat berharga. Klasifikasi jenis hibah dapat berupa direncanakan atau langsung. Klasifikasi sumber hibah dapat berupa luar negeri dan dalam negeri. Klasifikasi bentuk hibah 85% berupa uang tunai. Hibah dalam bentuk uang yang diterima pemerintah dan penggunaannya sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah melalui mekanisme APBN. Membiayai kegiatan hibah yang diterima pemerintah yang peruntukannya ditentukan dalam perjanjian hibah dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara, lembaga atau Pemda penerima hibah. 78% surat berharga dapat berupa saham kepemilikan pada perusahaan. 65% barang atau jasa. Barang hibah yang diterima pemerintah yang pengadaannya dilaksanakan oleh pemberi hibah untuk mendukung kegiatan kementerian. Jasa hibah yang diterima pemerintah berupa jasa tertentu yang kegiatannya dilaksanakan oleh pemberi hibah untuk mendukung kegiatan kementerian negara. Lalu klasifikasi jenis hibah 60% direncanakan melalui mekanisme perencanaan, 50% langsung tidak melalui mekanisme perencanaan. Lalu yang terakhir, klasifikasi sumber hibah ada luar negeri dan dalam negeri, bisa dilihat sendiri listnya. Selanjutnya, pelaksanaan komitmen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013. Dalam melaksanakan anggaran belanja, PPK membuat dan melaksanakan komitmen sesuai batas anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA. Anggaran yang sudah terikat dengan komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Pembuatan komitmen untuk pengadaan barang atau jasa pemerintah dilakukan dalam bentuk perjanjian. Proses pengadaan sebelum adanya penandatanganan perjanjian dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai setelah rencana kerja dan anggaran disetujui oleh DPR. PA memberitahukan kepada KPA rincian kegiatan dan jumlah alokasi pagu setiap satuan kerja dalam lingkungan kementerian negara atau lembaga. Pendanaan dapat dibebankan pada tahun anggaran berjalan sepanjang dananya dialokasikan dalam DIPA. Pelaksanaan komitmen. Penandatanganan perjanjian dilakukan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif. Bentuk perjanjian untuk pengadaan barang dan jasa sampai dengan batas nilai tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berupa bukti pembelian ataupun pembayaran. Perjanjian atas pengadaan barang atau jasa dilakukan membebani 1 tahun anggaran. Dalam hal perjanjian atas pengadaan barang atau jasa membebani lebih dari 1 tahun anggaran, perjanjian dimaksud dapat dibuat dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.
Perjanjian dalam pelaksanaan anggaran dapat dibiayai sebagian atau seluruhnya dari pinjaman dan atau hibah dalam negeri atau pinjaman dan atau hibah luar negeri. Perjanjian yang sumber pembiayaannya berasal dari pinjaman dan atau hibah dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian yang sumber pembiayaannya berasal dari pinjaman dan atau hibah luar negeri harus memenuhi ketentuan A. Mencantumkan tahun anggaran pembebanan dana, B. Nilai perjanjian dalam bentuk valuta asing tidak dapat diubah dalam bentuk mata uang rupiah, C. Nilai perjanjian dalam bentuk mata uang rupiah tidak dapat diubah dalam bentuk valuta asing, D. Nilai perjanjian dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani dana rupiah murni, dan E. Perjanjian yang berkaitan dengan penggunaan barang atau jasa produksi dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam valuta asing. Pembuatan komitmen. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen. Pembuatan komitmen sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk A. Perjanjian atau kontrak untuk pengadaan barang atau jasa. Dalam hal tertentu dapat berbentuk kwitansi atau bukti pembelian, dan untuk nilai tertentu diharuskan bukti berupa SPK atau surat perjanjian. B. Penetapan keputusan mengakibatkan pengeluaran negara antara lain pelaksanaan belanja pegawai, pelaksanaan perjadin yang dilaksanakan secara swakelola, pelaksanaan kegiatan swakelola termasuk pembayaran honorarium kegiatan, atau belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan sosial. Selanjutnya bentuk kontrak. Bentuk kontrak berupa bukti pembelian atau pembayaran digunakan untuk pembelian barang atau jasa lainnya dengan nilai kurang dari sama dengan 10 juta. Untuk bentuk kontrak kwitansi digunakan untuk pembelian barang atau jasa lainnya dengan nilai kurang dari 50 juta. Bentuk kontrak surat perintah kerja atau SPK digunakan untuk pembelian barang lebih besar dari 50 juta sampai dengan 200 juta. Jasa lainnya yang lebih besar dari 50 juta sampai 200 juta juga, serta konstruksi dengan nilai lebih kecil dari sama dengan 200 juta dan konsultasi yang lebih kecil sama dengan 100 juta. Untuk bentuk kontrak berupa surat perjanjian digunakan untuk pembelian barang, jasa lainnya, maupun konstruksi yang lebih besar dari 200 juta, serta konsultansi yang lebih besar dari 100 juta. Yang terakhir ada bentuk kontrak berupa surat pesanan yang digunakan untuk e-purchasing atau pembelian melalui toko daring. Catatan komitmen oleh PPK dan KPPN. Oleh PPK, perjanjian atau kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPMLS, PPK akan mencatatkan perjanjian atau kontrak yang telah ditandatangani ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pencatatan tersebut meliputi nama dan kode satker, serta uraian fungsi atau subfungsi, program, kegiatan, output, dan akun yang digunakan, kemudian nomor SP dan tanggal DIPA, nomor tanggal dan nilai perjanjian atau kontrak, uraian pekerjaan, data penyedia barang atau jasa, jangka waktu dan data penyelesaian pekerjaan, serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkan, ketentuan sanksi apabila terjadi wan prestasi, adendum perjanjian atau kontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjian atau kontrak tersebut, dan data pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran, sekaligus maupun bertahap. Selanjutnya, pada KPPN, data perjanjian atau kontrak beserta ADK-nya disampaikan ke KPPN secara langsung atau melalui email serta disampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian atau kontrak untuk dicatatkan ke dalam kartu pengawasan kontrak KPPN. Pada KPPN, dilakukan pengujian kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM meliputi A. Pihak yang berhak menerima pembayaran, B. Nilai pembayaran, dan C. Jadwal pembayaran. Selanjutnya perjanjian hibah. Perjanjian hibah merupakan kesepakatan tertulis mengenai hibah antara pemerintah dan pemberi hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan. Menurut PMK nomor 99 PMK 05/2017, hibah harus dituangkan dalam perjanjian hibah yang paling sedikit memuat identitas pemberi hibah dan penerima hibah, tanggal perjanjian hibah atau penandatanganan perjanjian hibah, jumlah hibah, peruntukan hibah, dan ketentuan dan persyaratannya. Perubahan perjanjian hibah atau adendum. Perubahan perjanjian hibah dilakukan melalui kesepakatan tertulis antara penerima hibah dan pemberi hibah dengan merujuk pada ketentuan perjanjian hibah. Salinan perubahan perjanjian hibah disampaikan kepada BPK. Dokumen asli atau salinan perubahan perjanjian hibah yang telah dilegalisir
oleh penerima hibah yang bersumber dari hibah luar negeri disampaikan kepada DJPPR, sedangkan yang bersumber dari hibah dalam negeri disampaikan kepada Kanwil DJPB. Berdasarkan perubahan perjanjian hibah, DJPPR atau Kanwil DJPB melakukan pemutakhiran data hibah. Selanjutnya, perolehan dan verifikasi pinjaman luar negeri dapat diperoleh dari kreditor bilateral, kreditor multilateral, kreditor swasta asing, dan lembaga penjamin kredit ekspor. Pinjaman tunai. Menteri mengajukan usulan kepada calon pemberi pinjaman luar negeri dengan memperlihatkan rencana batas maksimal pinjaman luar negeri. Jika calon pemberi pinjaman luar negeri mempersyaratkan kebijakan tertentu, maka harus mendapatkan persetujuan dari KL yang terkait kebijakan tersebut. Pemenuhan persyaratan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator yang membidangi urusan yang terkait dengan melibatkan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan. Pada pinjaman kegiatan, Menteri mengajukan usulan kepada calon pemberi pinjaman luar negeri yang bersumber dari kreditor multilateral dan atau kreditor bilateral dengan memperhatikan rencana batas maksimal pinjaman luar negeri dan daftar kegiatan. Menteri menetapkan salah satu sumber pembiayaan dalam hal daftar kegiatan menyebutkan indikasi pembiayaan bersumber dari kreditor swasta asing atau lembaga penjamin kredit ekspor. Penetapan sumber pembiayaan disampaikan ke KL, Pemda, dan BUMN yang mengusulkan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan PBJ. Untuk pinjaman kegiatan dari kreditor swasta asing, pengadaan pembiayaan dan PBJ dilaksanakan secara terpisah. Dengan ketentuan, KL, Pemda, dan BUMN melakukan PBJ setelah menerima penetapan sumber pembiayaan, dan Menteri melakukan pengadaan pembiayaan setelah pembiayaan ditetapkan. Untuk pinjaman kegiatan pada lembaga penjamin kredit ekspor, pengadaan pembiayaan dan PBJ dilaksanakan satu paket dengan ketentuan, KL, Pemda, dan BUMN melakukan PBJ setelah menerima penetapan sumber pembiayaan, menetapkan pemenang PBJ setelah pertimbangan Menteri terkait, dan menyampaikan calon pemberi pinjaman luar negeri sesuai dengan hasil proses PBJ pada Menteri. Selanjutnya, perolehan hibah dalam negeri. Hibah dalam negeri dapat diperoleh dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non-keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah NKRI, lembaga lainnya, dan perorangan. Sedangkan hibah dari luar negeri dapat diterima dari negara asing, lembaga di bawah PBB, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non-keuangan asing, perorangan, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah NKRI. Verifikasi hibah. Verifikasi hibah mencakup verifikasi dokumen atau tagihan pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya lainnya, kebenaran dan konsistensi besarnya tagihan dan terms yang diberikan dari para lender atau kreditor dengan klausul-klausul dalam loan agreement. Lalu verifikasi surat perintah membayar utang luar negeri, verifikasi kebenaran pencatatan atau data entry loan atau grant agreement, amendment loan atau grant agreement, dan atau amortization schedule. Kemudian verifikasi hasil perekaman penarikan pinjaman dan hibah luar negeri, verifikasi realisasi penarikan, realisasi pembayaran cicilan pokok, bunga, dan biaya lainnya yang berasal dari lender, serta verifikasi lainnya. Pengujian dan pembayaran. Dalam pengujian, ada yang tidak perlu pengujian oleh bendahara, yaitu pencairan dengan metode direct payment dan reimbursement karena menggunakan mekanisme LS, sehingga bendahara pengeluaran tidak perlu melakukan pengujian dokumen. Kemudian ada pengujian dokumen oleh bendahara. Dokumen yang harus diuji oleh bendahara dalam pelaksanaan PHLN yang paling utama adalah kwitansi. Dalam melakukan pengujian kwitansi harus diperhatikan pembayaran atas nama KPA atau PPK, jumlah dalam angka dan huruf harus sama, uraian pembayaran harus sesuai dengan pekerjaan, dan materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk pembayaran dengan menggunakan SPK bagi pengeluaran sampai dengan 200 juta harus memperhatikan sumber dan nomor PHLN, rincian porsi pembiayaan dari PHLN dan porsi pendamping serta pajak yang terutang, BAP, nol atau approval sepanjang dipersyaratkan dan lain-lain sesuai dengan persyaratan pembayaran dalam NPHLN dan surat edaran Ditjen Perbendaharaan. Pembayaran. Alur pembayaran adalah sebagai berikut.
Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D mengikuti ketentuan mengenai kategori, porsi pembiayaan, tanggal closing date, dan persetujuan pembayaran dari pemberi PHLN sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pencairan dana PHLN berkenaan. Kemudian, penerbitan SPPLS, SPMLS, dan SP2DLS atas tagihan berdasarkan perjanjian atau kontrak dalam falas dan atau pembayaran ke luar negeri mengikuti ketentuan sebagai berikut, yaitu A. Perjanjian atau kontrak dalam falas tidak dapat dikonversikan ke dalam rupiah, dan B. Pengajuan SPM disampaikan kepada KPPN khusus Jakarta 6. Penerbitan SPPUP atau TUP, SPMUP atau TUP, dan SP2DUP atau TUP menjadi beban dana rupiah murni. Pertanggungjawaban dan penggantian dana rupiah murni atas SP2DUP atau TUP dilakukan dengan penerbitan SPP GUP atau GUP nihil atau PTUP, SPM GUP atau GUP nihil atau PTUP, dan SP2D GUP atau GUP nihil atau PTUP yang menjadi beban PHLN berkenaan. Dalam hal terjadi penguatan nilai tukar atau kurs rupiah terhadap falas yang menyebabkan alokasi dana rupiah pada DIPA melampaui sisa PHLN, sebelum dilakukan penerbitan SPP, Satker harus melakukan perhitungan dan atau konfirmasi kepada executing agency agar tidak terjadi pembayaran yang melampaui sisa PHLN berkenaan. Pengeluaran atas SP2D dengan sumber dana dari PHLN yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen perjanjian PHLN atau pengeluaran setelah PHLN dinyatakan closing date dikategorikan sebagai pengeluaran ineligible. Atas pengeluaran yang dikategorikan sebagai ineligible, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan KL dengan tembusan kepada Dirjen Anggaran. Penggantian atas pengeluaran yang dikategorikan ineligible menjadi tanggung jawab KL yang bersangkutan dan harus diperhitungkan dalam revisi DIPA TA berjalan atau dibebankan dalam DIPA TA berikutnya. Kemudian kita beralih ke pajak terkait dan pengendaliannya. Perpajakan yang terkait ada PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPN, dan bea materai. Untuk PPh 21, objek pajaknya yaitu ada pembayaran atas honorarium dan upah atau imbalan lain yang sejenis. Dengan tarif untuk non-PNS, 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Dan untuk PNS, penghasilan bruto dikali tarif PMK 262 tahun 2010. Jenis pajak selanjutnya yaitu PPh 22, dengan objek pajak pembelian barang yang nilainya lebih dari 2 juta rupiah dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Dengan tarif untuk yang memiliki NPWP 1,5% dikali harga beli dan belum termasuk PPN, dan untuk yang belum memiliki NPWP 3% dikali harga beli dan belum termasuk PPN. Yang selanjutnya ada PPh 23 dengan objek pajak penghasilan atas modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan. Dengan tarif untuk yang memiliki NPWP 2% dikali harga beli dan belum termasuk PPN, dan untuk yang belum memiliki NPWP 4% dikali harga beli dan belum termasuk PPN. Yang selanjutnya ada PPN dengan objek pajak pembelian barang atau jasa yang nilainya lebih dari 1 juta rupiah dengan tarif dasar pengenaan pajak kali 10%. Dan jenis pajak yang selanjutnya yaitu bea materai dengan objek pajak dokumen yang menyatakan nilai nominal sampai jumlah tertentu dan dokumen yang bersifat perdata. Dengan tarif yaitu kurang dari 250.000 tidak dikenakan bea materai, yang 250.000 sampai dengan 1 juta rupiah dikenakan bea materai yang 3.000. Untuk di atas yang 1 juta rupiah dikenakan bea materai yang 6.000. Untuk tarif ada dua, yaitu tarif pasal 17 dan tarif PMK 262 tahun 2010. Untuk tarif pasal 17 ada lapisan penghasilan yang sampai dengan 50 juta rupiah dengan tarif 5%. Untuk di atas 50 juta rupiah sampai 250 juta rupiah dengan tarif 15%. Di atas 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah dengan tarif 25%, dan di atas 500 rupiah, maksud saya di atas 500 juta rupiah
dikenakan tarif 30%. Dan untuk tarif PMK 262 tahun 2010, yaitu golongan PNS, ada golongan 2 dengan tarif 0%, golongan 3 dengan tarif 5%, golongan 4 dengan tarif 15%. Di sini ada pengecualian, yaitu penghasilan dari bantuan, sumbangan, atau harta hibahan bagi wajib pajak penerima maupun keuntungan akibat pengalihan harta melalui bantuan, sumbangan, atau hibah bagi wajib pajak pemberi, dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan sepanjang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, ataupun penguasaan. Syarat lain agar penghasilan dalam bentuk hibah ini serta pemberian dalam bentuk bantuan, sumbangan, dan hibah dapat dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan adalah pihak penerima harus merupakan orang tua kandung atau anak kandung, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, ataupun orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Yang selanjutnya, jenis jasa tertentu dalam kelompok jasa keagamaan yang tidak dikenai PPN meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan baik oleh pemerintah maupun oleh Biro Perjalanan Wisata. Kemudian kita beralih ke pengendalian. Di sini ada menteri atau pimpinan lembaga menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan anggaran Satker di lingkungan kementerian negara atau lembaga masing-masing. Kemudian menteri pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran kementerian atau lembaga yang dipimpinnya. Yang kemudian Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran kementerian lembaga. Kemudian Wakpabun dan UAPBUN wajib membuat pernyataan tanggung jawab atau Statement of Responsibility atas laporan keuangan semesteran dan tahunan yang memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian pernyataan tanggung jawab tersebut dilengkapi dengan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan. Kemudian UAPBUN sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan dan telah direview dan ditandatangani oleh aparat pengawasan internal. Laporan hasil review dituangkan dalam pernyataan telah direview. Kemudian UAPBUN menyampaikan laporan keuangan disertai dengan pernyataan telah direview dan pernyataan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir kita beralih ke simulasi belanja. Di sini ada pengesahan belanja yang bersumber dari hibah uang, yaitu KL menyampaikan SP2HL ataupun SP4HL dan KPPN menerbitkan SPHL atau SP3HL melalui sistem aplikasi Satker ataupun SAS. Pengesahan belanja yang bersumber dari hibah uang ada lampiran SP2HL dan lampiran SP4HL. Lampiran SP2HL ada dokumen SPTMHL, SPTJM, ada rekening koran, dan ADK. Untuk lampiran SP4HL ada SPTJM, rekening koran, bukti transfer, dan ADK. Di sini ada catatan untuk pengesahan uang, yaitu hibah luar negeri ke KPPN KPH dan untuk hibah dalam negeri ke KPN setempat, agar diperhatikan ketika pengisian kolom saldo pendapatan dan belanja. Kemudian uang yang diterima dalam bentuk falas agar langsung dikonversikan ke dalam mata uang rupiah untuk menghindari selisih kurs ketiga pertanggungjawaban hibah. Kemudian
Di sini ada 3 rangkap SPHL ataupun SP3HL, yaitu rangkap yang pertama untuk KL sebagai dokumen realisasi belanja, yang kedua untuk DJPPR sebagai dokumen pencatatan pendapatan hibah, dan untuk rangkap yang ketiga, maksud saya lembar ketiga, untuk pertinggal KPPN. Di sini ada contoh kasus hibah uang, yaitu diketahui nilai grant agreement atau komitmen adalah senilai Rp1.000.000, dana yang terima di rekening senilai Rp100.000 dan direalisasikan dalam belanja senilai Rp700.000. Maka, pertanyaan yang pertama A. Berapakah nilai hibah yang harus diregistrasikan? B. Berapakah nilai revisi DIPA akibat dari realisasi belanja tersebut? C. Berapakah nilai pengesahan hibah atau pendapatan dan belanja? D. Berapakah saldo akhirnya? Cantumkan kondisi saldo. Kemudian E. Bagaimana perlakuan atas kondisi saldo tersebut? Kemudian pembahasan hibah uangnya yaitu yang pertama nilai grant agreement-nya Rp1.000.000, nilai hibah yang harus diregistrasi sebesar Rp1.000.000, kemudian dana diterima di rekening pendapatan Rp900.000, kemudian yang direalisasikan atau belanja sebesar Rp700, sehingga sisa dana sebesar Rp200.000. Kemudian nilai revisi DIPA sebesar Rp700.000, kemudian nilai pengesahan hibah, yaitu ada pengesahan pendapatan sebesar Rp900.000, ada pengesahan belanja sebesar Rp700.000, sehingga saldonya sebesar Rp200.000. Kemudian perlakuan atas jasa giro, yaitu dia sebagai penambah nilai hibah atau disetorkan ke kas negara sebagai PNBP, yaitu disesuaikan dengan pengaturan dalam naskah perjanjian hibah. Kemudian perlakuan atas sisa dana hibah, yaitu dikembalikan kepada pihak donor atau disetor ke kas negara disesuaikan dengan pengaturan dalam naskah perjanjian hibah. Sekian penjelasan kami, semoga berguna bagi teman-teman untuk UAS nanti ataupun untuk keperluan mendatang jika diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.